Karena firman Tuhan sudah mengatur hidup kita sepenuhnya. Tidak bersalah kepada Tuhan. Pimpinan roh itu sudah menguatkan dan memampukan kita hidup dalam firman itu. Dan penyembahan itu bukan lagi untuk gagah-gagahan, bukan untuk diri kita, bukan untuk hal-hal yang duniawi lagi, tapi itu semua untuk kemuliaan Tuhan, sampai merobek semua keinginan keduniawian, sehingga kita tidak ada lagi sekat untuk boleh masuk bersekutu dengan Allah itu, sehingga terjadilah hubungan yang sangat dekat sekali. Kristus kepala, gereja adalah tubuhnya. Kalau kita sudah berkata mau dengan sungguh-sungguh dan berusaha, maka Kristus kepala, kita adalah tubuhnya. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa beribadah kepadanya. Namun saudara-saudaraku, sekarang kita sedang memasuki waktu yang semakin singkat untuk kita memakai kesempatan yang Tuhan beri, persiapan kita kepada rencana Tuhan, ukuran kehidupan orang yang bisa masuk dalam pintu kekekalan, hidup kekekalan di Yerusalem baru. Semua seragam, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, tapi semua harus sama. Sudah dijadikan baru secara keseluruhan dan juga sudah masuk dalam tingkat kehidupan yang tidak bercacat, tidak bernoda. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang, nggak boleh dirubah. Itu sekali sudah tertulis dalam firman Tuhan, lebih baik langit dan bumi boleh lenyap daripada firman itu diganti ataupun dirusak. Jadi firman itu sudah baku, sudah harus terjadi, dan tidak ada yang tidak dipertahankan, semua harus terjadi. Itu sebabnya kesempatan bagi kita adalah menyesuaikan diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Itulah pergumulan kekristenan. Itulah perjalanan kekristenan. Itulah kekristenan yang benar. Tidak asal-asalan. Tidak hanya terima berkat-berkat yang ada untuk digunakan di bumi, tapi yang terutama kita harus dicipta menjadi ciptaan baru yang boleh mendiami Yerusalem baru. Itu sebabnya, saudaraku, dalam kita menyembah Tuhan, inilah yang kita akan koreksi dalam hidup kita, dalam pergumulan kita, apa yang kita perbuat, sudah sejauh mana kita dikerjakan oleh Tuhan. Dan semua ini kita bisa menerobong dalam diri kita melalui Roh Tuhan dalam penyembahan yang benar. Sebabnya sering kita sudah baca dalam Yohanes pasal yang keempat, kita juga akan mulaikan membaca itu
pada saat malam hari ini. Yohanes pasal yang keempat, mulai 23. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini adalah bersasaran untuk boleh tinggal di Yerusalem baru. Jadi harus sampai masuk dalam kerohanian, bisa menyembah Tuhan, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi di luar itu tidak ada yang dikehendaki. Itu sebabnya, saudaraku, pekerjaan dalam kekristenan kita harus sampai benar-benar bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini khusus kita akan lebih memperhatikan dalam satu ibadah, itulah ibadah penyembahan. Itu sebabnya dalam ruang kudus itu ada 3 alat. Itulah pelita, itu namanya persekutuan di dalam roh. Dan meja roti adalah persekutuan dalam firman. Firman itu juga disebut adalah kebenaran. Baru yang satu lagi adalah penyembahan. Itu sebabnya 3 hal itu tadi kita sudah baca, tapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar. Ini satu, menyembah. Menyembah Bapa dalam roh. Ini dalam kuasa roh dan pimpinan roh, dan semua hidup kita harus sampai tidak ada lagi keinginan dagingnya, tapi adalah dalam kuasa roh dan kebenaran. Itu adalah firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan itu Yohanes 17 ayat 17. Boleh juga kita lihat biar semua kita semakin memperhatikan. Seringkali banyak orang membaca Yohanes pasal yang keempat, tapi artinya dan cara menjabarkan mereka juga tidak mengerti. Tapi kita harus mengerti supaya kita menjadi orang yang beruntung. Sebabnya Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi sebabnya menyembah itu mesbah dupa dalam roh. Itu adalah pelita emas. Kebenaran adalah meja roti. Ada roti, makanan rohani, itulah firman Tuhan. Nah, ini penjabarannya. Jadi makanan rohani itu adalah firman Tuhan. Jadi 3 hal harus terjadi: penyembahan, tapi bukan penyembahan biasa-biasa, bukan penyembahan yang hanya keinginan manusia, tapi harus penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak dalam keinginan daging, bukan dalam karena kebutuhan keduniawian, tapi kita harus belajar dalam kuasa kebenaran firman dan kuasa pimpinan Roh Kudus. Itu namanya menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Jadi kalau menyembah di dalam roh dan kebenaran, di situ sudah ada ketiga alat itu dan tiga nama. Satu, penyembahan, kebenaran adalah di dalam firman, dan satu lagi adalah di dalam kuasa Roh Kudus. Jadi kalimat yang pendek itu sudah ada tiga bagian ibadah di sana. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini kenapa harus begitu penting untuk kita bisa masuk Yerusalem baru? Karena firman Tuhan sudah mengatur hidup kita sepenuhnya. Tidak bersalah kepada Tuhan. Pimpinan roh itu sudah menguatkan dan memampukan kita hidup dalam firman itu. Dan penyembahan itu bukan lagi untuk gagah-gagahan, bukan untuk diri kita, bukan untuk hal-hal yang duniawi lagi. Tapi itu semua untuk kemuliaan Tuhan, sampai merobek semua keinginan keduniawian, sehingga kita tidak ada lagi sekat untuk boleh masuk bersekutu dengan Allah itu, sehingga terjadilah hubungan yang sangat dekat sekali. Kristus kepala, gereja adalah tubuhnya. Kalau kita sudah berkata mau dengan sungguh-sungguh dan berusaha, maka Kristus kepala, kita adalah tubuhnya. Haleluya, saudara. Saudara bersedia? Amin. Itulah pergumulan kita. Jadi bukan asal kebaktian doa, saudaraku. Sebabnya kebaktian doa itu, kalau itu dilakukan dengan benar, itu adalah inti dari ibadah. Karena tidak ada lagi ke atasnya, tinggal persekutuan. Kristus kepala, yang di dalam persekutuan Tuhan itu ada Bapa Allah, itu satu kerub, satu lagi Tuhan Roh Kudus, itu satu kerub. Jadi dua kerub di atas peti, baru tutupnya peti adalah Kristus sebagai kepala. Itu, saudaraku, sudah menyatu langsung dari kehidupan umat Tuhan. Itu sebabnya itu lewat perobekan tirai kedagingan, tirai keduniawian, tirai segala sekat persekutuan dengan Tuhan. Jadi sekat itu semua dirobek. Seperti Yesus di kayu salib, maka tirai itu telah terrobek. Jadi kita juga kepada persekutuan dengan Kristus sebagai kepala, tirai itu sudah terrobek. Itu sebabnya, saudaraku, orang yang sungguh-sungguh semakin mengerti, dia akan menggumuli dan mau tidak mau harus menjadi kesukaan penyembahan yang benar. Dan disitulah, saudaraku, pembuktian, sudahkah masuk dalam kedewasaan atau masih Kristen biasa-biasa. Kalau Kristen biasa-biasa, dia kebaktian doa itu dianggap itu ringan, dianggap itu tidak begitu berarti. Padahal itu menghubungkan, ya, bagaikan leher yang diantaranya, di leher itu bagian dari tubuh, dan di leher itu bagian dari kepala, menyatu, saudara-saudaraku. Sebabnya semakin biar jemaat Maranatha semakin semua mengerti arti dari penyembahan yang sesungguhnya. Disitulah kita bergumul, melihat semua, harus kita terobong. Kalau sekarang ini ada disebut mikroskop untuk melihat hal yang sekecil-kecilnya, saudaraku, dalam penyembahan itu, di situ juga harus terjadi terobong, melihat yang sekecil-kecilnya dalam hati kita, dalam niatan kita, dalam ingatan kita, dalam seluruh yang terdalam kehidupan kita.
supaya tidak ada yang membuat satu perpisahan dengan Tuhan. Tapi benar-benar semua dialirkan dari kepala itu. Dan darah yang mengalir dari kepala itu harus sampai ke seluruh tubuh, sampai kecil-kecil jari kaki yang paling bawah, dan semua tubuh kita mengalir kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ini harus terjadi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku, untuk masuk dalam hal itu. Itu sebabnya, mari kita baca bersama ini. Yohanes 4 ayat 23-24. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi inilah yang kita pergumulkan, harus sampai terjadi bagi kita. Jadi ini, saudaraku, justru terjadi dalam kebaktian khusus. Memang semua ibadah itu, ibadah Minggu, ibadah Rabu, tetap menghubungkan kita. Tapi kalau di dalam kebaktian Minggu itu untuk kita semakin melihat pekerjaan Roh Kudus itu, mujizatnya ada, karunia-karunia rohnya ada, bahasa rohnya ada. Dan di dalam kebaktian kita hari Rabu itu, pembukaan rahasia firman itu harus semakin ada. Sehingga kita ini tidak boleh ibarat pengertian terus menerus di dalam suasana seandainya SD. Harus meningkat, saudaraku. Bukunya meningkat, pelajarannya meningkat, ilmunya meningkat, pikirannya juga meningkat. Ya, ini saudaraku, dari pelajarannya. Jadi kekudusannya juga harus meningkat. Keinginan dagingnya semakin mati. Itu namanya menyembah di dalam roh. Jadi ada 3 itu di situ. Menyembah di dalam roh, ya, baru di dalam kebenaran. Ya, satu lagi menyembah, jadi menyembah, jadi Roh Kudus dan kebenaran. Menyembah di dalam atau menyembah Tuhan itu harus ada di dalam 2 hal ini, dalam Roh Kudus, dalam firman Tuhan. Kalau tidak nanti dalam keinginan manusia, dalam daging. Tuhan tidak berkenan dengan itu. Harus benar-benar dalam penguasaan Roh Kudus dan firman Tuhan. Harus itu, saudara-saudaraku. Tidak boleh lari. Penyembahan yang lain dari keinginan manusia, walaupun bagus kalau kita bersyukur, tapi itu namanya bukan penyembahan. Kalau bersyukur, ya bersyukur. Sama dengan orang, kita dikasih duit banyak. Ya kita bukan menyembah dia. Nggak boleh. Sesama manusia nggak boleh menyembah, saudaraku. Sesama manusia. Ini kita sembah hanya Tuhan. Jadi, kalau kita diberkati Tuhan juga, ya memang kita bisa menyembah karena begitu kita rasa meningkatkan syukur. Tapi penyembahan yang sungguh bukan karena dorongan, karena kita dikasih duit. Tapi penyembahan kita harus dalam roh dan kebenaran. Ada bedanya. Haleluya, saudaraku. Kalau hanya menyembah karena dikasih duit, nanti jadi mata duitan, saudaraku. Mata duitan jadinya, orang bukan mau masuk surga kalau mata duitan. Ya, tapi kalau memandang kepada Tuhan dengan kebenarannya, kalau itu benar, sehingga kita boleh menyanyi,
mataku, apalagi tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, tu membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Harus ini kerinduan kita, bukan karena dapat duit, saudara. Walaupun senang, sangat senang kalau dapat duit, tapi harus lebih senang kalau kita bisa menyembah Tuhan dan benar-benar memandang Dia dalam posisi yang sesungguhnya, supaya kita bisa menyerahkan hidup kita untuk hormat kemuliaan bagi Dia, menyembah Dia melalui dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah Tuhan di atas tempat duduk duit yang sangat banyak, atau peti uang yang sangat tinggi. Bukan, saudaraku. Nanti kalau yang dikehendaki Tuhan itu orang yang duduk di atas peti duit yang sangat tinggi, yang masuk kepada hidup yang kekal itu, kalau orang biasa-biasa nggak bisa. Yang bisa hanya yang berduit, yang kaya, saudaraku. Tapi Tuhan tidak membuat itu ukurannya, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan kita boleh bersyukur sekarang ini bisa kita gumuli untuk terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, keterangannya kalau kita sudah menyembah di dalam roh dan kebenaran, bersama kita akan masih membaca di dalam Galatia. Saya mau mengajak kita membaca pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Di situ hidup menurut daging atau menurut roh. Karena dua ini selalu bersamaan dan selalu berlawanan. Daging, roh. Jadi kalau manusia itu menurut daging kah dia atau menurut roh? Salah satu itu harus dia berada di situ. Tapi kiranya kita semua hidup oleh Roh Kudus. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi salah satu ini, saudaraku, dalam roh dan keinginan daging. Kalau dalam roh kita hidup, kalau kita dalam daging kita akan binasa. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini pergumulan kita, saudara-saudaraku. Ya, jadi coba dulu setiap saat ini, posisi ini, ya, setiap kita di dalam satu persimpangan atau dalam pilihan, harus lihat dan tahu benar keinginan daging ini apa keinginan roh. Dan kalau keinginan daging itu jangan kita turuti. Kita harus mengikuti keinginan roh supaya kita berkenan kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat atau termasuk dalam perintah untuk selalu membunuh keinginan daging.
perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus tetap berkumpul, saudaraku. Haleluya. Semua marah itu harus sampai lenyap. Itu juga pergumulan kita. Kiranya Tuhan tolong kita. Tukang marah-marah, lihat dulu, udah berkurang apa enggak? Kalau malah bertambah lagi, wah, udah rugi, saudaraku. Jadi harus berkurang. Kedengkian. Kalau ada yang suka dengki, ya, biasanya banyak begitu. Dia paling gak senang kalau temannya itu maju. Ya. Syukurilah temannya bisa maju, supaya Tuhan akan beri kepada kita. Tinggal gampang doanya. Oh Tuhan, jangan lalui apa tuh? Yesus, Yesus. Kalau bahasa Batak, pasu nang di leho kotu dongan, leho nang dia. Jadi kalau kita selalu benci, semua orang lain diberkati Tuhan, ya nggak bisa nanti kita tinggal berkata, seperti kau berikan ke dia, berikan ke saya. Tapi kalau kita senang dia diberkati Tuhan, Tuhan terima kasih kau sudah memberkati dia. Sama seperti Tuhan berkati dia, berkati juga saya. Nah itu mudah, saudaraku. Dan Tuhan dengar. Haleluya. Iya, saudaraku. Jadi jangan benci kalau saudara kita diberkati. Senanglah kalau saudara kita maju, saudara kita terberkati, karena tinggal mudah. Seperti yang kau berikan kepadanya, berikan juga di saya. Kira-kira begitu, saudara, bahasanya. Kalau ada pun bahasa yang lebih bagus lagi, tapi itulah kira-kira. Jadi disebut perbuatan daging telah nyata. Ini yang tidak dikehendaki Tuhan: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Jadi jangankan berantem, ya berselisih saja, selisih paham. Nah, ini biasanya kan selisih ini kan selisih paham. Ya itu akarnya. Baru selisih pendapat, nanti baru selisih perjalanan, selisih hidup. Ini saudaraku. Jadi harus ada ya perdamaian sepenuh, menyatu dengan sepenuh. Itu sebabnya kalau suami istri saja juga tidak bisa menyatu, apalagi dengan orang lain. Tapi ada lagi kayaknya saudaraku, persekutuan daging dengan istrinya nggak menyatu, tapi dengan orang lain malah menyatu. Ini apa yang bikin? Bukan cinta kasih yang sebenarnya, tapi ada keinginan daging. Itu saudaraku. Sebabnya semua harus ya dilawan. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini saudaraku, ini terus terang, ini bukan sembunyi-sembunyi, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya dalam pengajaran itu tegas-tegas saudaraku. Ya, memang sakit, tapi dalam penciptaan yang baik itu, ya begitu saudaraku. Tanah liat aja kalau dicipta untuk satu hal yang mau dikerjakan, contohnya bikin periuk, wow, dipukul dulu sampai halus. Sudah halus, dibuat lagi sampai menyatu, supaya nanti kalau sudah dicipta jangan sampai retak.
Jadi harus benar-benar menyatu dulu. Saudaraku, kalau hati manusia itu retak, gak bisa menyatu tuh. Nah, jadi bikin periuk juga begitu. Itu sebabnya sangat bagus kalau besi-besi itu kan nggak ada retaknya, ya. Tapi kalau tanah liat, kalau nggak benar-benar dipukuli dulu sampai benar-benar menyatu semua, nggak bisa menyatu nanti, saudaraku, ya. Jadi resiko untuk bisa menyatu itu, dia berani sampai dipukuli itu tanah itu sampai benar-benar menyatu, saudaraku, ya. Jadi proses untuk menyatu itu tidak enak, saudaraku. Tapi bagaimana kita harus menjadi ciptaan Tuhan. Dan ciptaan Tuhan, ciptaan baru. Ya, tetapi buah roh ialah kasih. Ini kalau sudah buah roh. Tadi buah daging, sekarang buah roh. Ya, jadi tadi dari keinginan. Kalau buah roh, langsung yang pertama adalah kasih. Ya. Kalau perbuatan kasih nomor 1 adalah, masih ingat enggak? Sabar. Perbuatan kasih yang pertama adalah apa? Enggak ingat? 1 Korintus 13. Ayo baca dulu biar dari roh kasih. Perbuatan kasih yang pertama adalah sabar. Sabar. Nah, coba siapa dapat? Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Iya, jadi buah kasih yang pertama adalah sabar. Kalau buah roh yang pertama adalah kasih. Harus ingat ini, ya. Kasih dengan sabar. Jadi kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Di sini justru nomor 4. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kalaupun kita sampai masuk di pintu Yerusalem baru, nggak ada hukum yang menentang, masuk saja. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah bersama kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kiranya Tuhan tolong kita. Jadi apa Kristenan itu? Kekristenan ini, saudaraku. Makanya kalau Kristen itu udah lama jadi Kristen, sama saja nggak ada perubahan. Ngeri, saudaraku. Perjalanan sudah hampir habis waktu, belum ada yang ketempuh. Nah, jadi kita sudah harus kelihatan sudah hampir selesai dicipta oleh Tuhan. Jadi ciptaan baru. Nanti kalau sudah bertemu Tuhan, dia bilang, lihat, aku jadikan semua baru. Ini, saudaraku. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Biar Tuhan tolong kita, saudaraku. Dan pergumulan kita jangan ada yang lupa dalam kekristenan kita ini. Gak harus karena orang lihat, jangan. Tapi kita bertanggung jawab untuk keselamatan kita yang sudah Tuhan buka jalan. Bertanggung jawab kepada koreksi Tuhan yang akhir. Sama dengan masing-masing. Setiap jemaat dalam kitab Wahyu dikoreksi oleh Tuhan supaya boleh siap memasuki pintu Yerusalem baru. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita ini harus semakin keinginan rohani. Keinginan Roh Kudus. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Ini masuk penyembahan yang benar. Dan jangan kita gila hormat. Ada begitu, saudara, gila hormat.
Tidak perlu kita dihormati, tapi dihormati Tuhan itu luar biasa. Ini saudaraku. Tapi kalau orang juga menghormati kita karena dia mengaku, ya puji Tuhan. Tapi kadang-kadang manusia itu tidak semuanya jujur, saudaraku. Jadi ada iri dia juga, itu urusan dia. Tapi kita harus benar-benar di hadapan Tuhan. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tapi adalah saling mengasihi, saling mendukung, saling menolong, saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya, tolong menolong saudaraku dalam perjalanan kita supaya semua menang dan kita punya kerinduan tidak ada yang terhilang, tapi semua diselamatkan. Apalagi keluarga kita, apalagi satu jemaat kita, semua saudaraku. Haleluya. Tuhan tolong kita. Mari kita mau datang menyembah Tuhan.